Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Trinitas. Sebuah momen yang patut kita rayakan untuk menegaskan kembali dasar iman kita kepada Allah Tritunggal. Saudara, meskipun dalam Alkitab tidak ada istilah Tritunggal atau Trinitas, namun gagasan mengenai adanya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan dasar yang meneguhkan iman kita. Dasar sekaligus misteri iman Kristen yang berasal dari Allah sendiri. Maka supaya bisa meneguhkan iman kita semua, hari ini kita mau merenungkan sebuah tema hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita dapat merasakan juga membayangkan penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya ingin menggambarkannya lewat sebuah film serial TV yang tentunya sudah cukup kita kenal. Serial Mission Impossible ini adalah cerita tentang sebuah tim yang melaksanakan misi khusus untuk membongkar kejahatan intelijen. Misalnya penjualan rahasia negara atau mencegah penyebaran virus yang membahayakan umat manusia. Barangkali seperti virus corona ya yang kita alami sekarang. Atau juga mungkin perdagangan senjata yang bisa membahayakan dan mengancam keamanan serta kedamaian dunia. Dalam serial ini ada seorang bos yang biasa memberikan misi lewat rekaman video atau di dalam laptop yang kemudian didengarkan oleh para tokoh utama. Tokoh-tokoh ini melaksanakan misi mereka secara berdampingan sebagai rekan yang kelihatannya tidak saling kenal satu sama lain, tapi sebetulnya mereka saling mendukung dan menjaga. Kemudian yang tidak kalah penting, ada juga agen-agen rahasia yang bekerja di balik layar. Biasa mereka ada di dalam sebuah mobil dengan peralatan yang canggih, komputer dan lain-lain, satelit, yang kemudian memberikan arahan atau petunjuk melalui headset yang canggih yang tidak kelihatan, biasanya tersembunyi di dalam penyamaran para agen rahasia di lapangan ini. Nah, rekan-rekan di balik layar itu secara sistematis dan juga canggih membongkar sistem-sistem keamanan yang ada di dalam gedung. Kemudian mengarahkan juga gerak-gerik para agen rahasia di lapangan ini. Dan di akhir dari episode serial tersebut, biasanya mereka bertemu kembali di satu tempat, kemudian mulailah musik tema bergema kembali dengan sangat gembira gempita ya, mengiringi keberhasilan mereka yang telah sukses menjalankan misi. Terus terang ini merupakan salah satu serial TV yang saya gemar untuk menontonnya. Karena saya merasa tegang, merasakan keseruan jalannya cerita. Namun di sisi lain saya juga merasa yakin bahwa mereka pasti akan selalu berhasil pada akhirnya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita pun bagaikan agen-agen rahasia ini. Kita agen yang terjun di lapangan dengan sebuah misi dari Bapa di surga sebagai bos kita, kemudian juga Yesus sebagai rekan yang kita percayai, dan Allah Roh Kudus yang mengarahkan dan memberi petunjuk dalam menjalankan misi ini. Penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberi kita rasa aman dan yakin bahwa misi kehidupan kita akan berakhir dengan baik seperti dalam film seri tadi. Saya membayangkan bahwa dalam perlindungan dari Allah Tritunggal,
Ini mengepung kita dari segala sisi, mendampingi kita, menjaga kita, juga mengarahkan di dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Namun, penyertaan ini bukan semata-mata untuk membuat kita merasa aman, tenang, selamat sendirian. Bukan juga untuk dinikmati begitu saja demi kenyamanan kita dan keluarga. Benar, kita harus bersyukur bahwa Allah menyertai dan melindungi kita. Tapi jangan lupa, sama seperti tokoh-tokoh di dalam Mission Impossible tadi, Allah juga memiliki misi dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus telah bertemu kembali dengan murid-muridnya di sebuah bukit di Galilea setelah peristiwa kebangkitannya. Dalam kenangan para murid, Galilea merupakan tempat yang istimewa. Di sanalah pertama kalinya Sang Guru Agung mengajak mereka menjadi penjala manusia. Di sana juga mereka melayani, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan mengajar. Ngomong-ngomong soal pengajaran, Bapak Ibu tentu ingat bahwa di atas bukit lah Yesus sering mengajar. Misalnya seperti khotbah di bukit. Itu sebuah khotbah yang sangat terkenal. Di atas bukit juga berarti orang-orang Israel menganggap sebagai momen yang spesial. Karena di sanalah di Gunung Sinai Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya. Sekali lagi, Yesus meneguhkan panggilan para murid. Juga memberi mereka misi yang baru yang kita kenal dengan amanat agung. Misi ini diteruskan kepada kita juga sebagai murid-murid Yesus di masa kini. Bapak, Ibu, Saudara, misi menjadikan segala bangsa sebagai murid seringkali dianggap sulit. Juga terasa berat. Bahkan kadang-kadang terasa seperti Mission Impossible. Seringkali kita merasa kurang suci. Kita merasa hidup kita masih belum beres. Kalau kita bercermin pada kehidupan kita sehari-hari, sepertinya kok nggak pantas ya kita menjadikan murid. Belum lagi kalau kita berpikir bahwa menjadikan murid itu berarti kita perlu menguasai doktrin-doktrin, kemudian isi Alkitab. Harusnya kan pergi ke seminari aja ya kalau kayak begitu. Dan berarti jika demikian, hanya pendeta, rohaniwan, atau majelis yang pantas untuk menjadikan murid. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa menjadikan murid itu berarti kita harus pergi ke daerah-daerah yang terpencil, ke tempat yang belum pernah mendengar Injil Yesus. Ini pun terasa berat, karena jika demikian, bagaimana dengan keluarga, pekerjaan, dan kehidupan kita yang ada saat ini? Apakah kita harus meninggalkan itu semua? Nah, saudara, misi Tuhan memang besar, juga agung. Namun di sisi lain, misi Tuhan juga sederhana dan bisa dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saat itu pula kita menerima panggilan sebagai missional believer. Orang percaya yang bermisi. Bermisi apa? Menjadikan murid. Menjadikan murid itu apa? Seringkali kita menyebutnya juga dengan pemuritan. Nah, konsep pemuritan ini belakangan juga merupakan suatu konsep yang menjadi rumit karena banyaknya seminar dan buku-buku yang membahasnya. Namun secara sederhana, pemuritan berarti meniru atau dengan bahasanya Kak Onil tanggal 24 Mei kemarin, jiplak. Sama seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jiplaklah aku, tirulah aku, sama seperti aku meniru Kristus. Nah, di dalam rumah saudara, coba perhatikan dan juga amati anggota-anggota keluarga saudara yang lain. Tentu ada kebiasaan atau sifat yang mirip satu sama lain. Orang tua dengan anak. Misalnya nih, seperti suami saya, kalau dia sedang berpikir dengan sangat keras, biasa dia menggoyang-goyangkan kakinya. Kebiasaan ini dia ambil dari ayah mertua saya yang juga sama seperti itu.
Inilah salah satu bentuk pemuritan. Semakin kita meniru Yesus, sifat maupun kebiasaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terus kita tiru begitu sampai suatu hari sifat dan kebiasaan Yesus ini menjadi bagian hidup kita, menjadi sesuatu yang natural kita lakukan, maka itu akan nampak dan akan ditiru juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat itu, sebenarnya kita sedang berpartisipasi dalam misi Allah untuk menjadikan segala bangsa murid-Nya. Dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita, lingkungan pekerjaan, juga lingkungan sosial dan masyarakat di sekitar kita. Kita bisa meniru kemurahan hati Yesus pada waktu ada orang menyakiti kita, tetapi kita tidak membalas, malahan kita mengampuni. Kita juga bisa meniru kebaikan hati Yesus pada saat kita menolong orang-orang yang berkekurangan. Kita meniru kerendahan hati Yesus pada saat kita melayani dan kita tidak mengharapkan pujian apapun, bahkan habis-habisan melayani. Kita juga meniru kebiasaan Yesus berdoa berhubungan dengan Allah Bapa di dalam jam-jam doa dan saat teduh kita. Kita juga meniru Yesus di dalam belas kasihan kita pada jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan kita mendukung lembaga-lembaga Kristen, lembaga misi yang melakukan penjangkauan di daerah-daerah. Mari saudara, kita ikut ambil bagian dalam misi Allah yang menjadikan segala bangsa murid-Nya. Dengan kita meniru sifat dan kebiasaan Tuhan Yesus, lalu mengajak orang lain juga meniru Dia. Maka dengan demikian, kita sudah melakukan sebuah pemuritan. Ingat, kita tidak melakukannya sendiri. Ada banyak rekan sekerja, murid-murid Yesus yang lain yang juga melakukan hal ini. Selain itu, kita tidak melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa dan kekuatan dari Yesus Kristus yang memegang semua otoritas di surga dan di bumi. Serta tentu saja ada penyertaan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
Saudara, mari kita melanjutkan hidup kita dan terus melaksanakan misi Allah, menjadikan segala bangsa murid-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.